Action. Halo, balik lagi bersama saya Fawas. Dan saya Ahya. Di sini kita bakal mewawancarai dua narasumber kita mengenai kenakalan remaja. Oke, di sini kita punya dua sampel. Kita akan membandingkan yang melakukan kegiatan tersebut dan yang tidak melakukan kegiatan tersebut. Oke, jadi mari kita cari dulu narasumbernya. Ya, Check it out. Oke guys, di sini saya Sabrina Salsabila ingin mewakili teman-teman kelompok saya untuk mencari narasumber yang akan kita wawancarai. Kebetulan nih di sini ada salah satu siswa dari salah satu SMA di daerah sini. Mungkin bisa diwawancarain kali ya. Yuk kita tanya-tanya yuk. Halo Kak. Kenalin, nama aku Sabrina Salsabila dari Universitas Indah PGRI. Kalau boleh tahu kakak namanya siapa ya? Nama saya Rahmabayu Rasidi, kelas 11. Boleh minta waktunya sebentar buat wawancarain? Boleh, tapi kan wawancara tentang apa ya? Wawancara sedikit tentang tawuran. Nggak terlalu lama kan? Enggak kok, dikit doang. Kasih ya kak. Iya. Oke, pertama aku mau nanya nih, pandangan kakak tentang anak-anak yang lagi tawuran tuh gimana sih? Bisa dibilang mereka tuh kayak nggak ada gunanya juga kan ikut tawuran kan. Apalagi kan tawuran itu juga bisa nyusahin lah buat keluarganya dia. Apalagi kalau misalkan dia ketangkep kan berurusan sama polisi lah ya. Jadi kayak beban keluarga banget gitu loh. Udah belum ngasilin duit tapi malah ngelakuin tawuran gitu kan. Kayak kagak ada kegiatan positif yang lainnya aja. Seandainya nih, kakak lagi jalan pulang sekolah atau lagi pulang main nih dari rumah teman kakak, terus ngelihat yang ada anak-anak nih lagi tawuran. Itu tanggapan kakak gimana sih? Apa kakak mau ikutan, atau mau pulang, atau malah mau lapor ke polisi? Palingan sih pulang, soal kadang-kadang kan kalau yang pelaku tawuran-tawuran begitu misalkan dilaporin, takutnya ntar dia nyari tahu siapa yang laporin, mungkin ntar kita jadi kena salah sasaran gitu. Jadi mendingan pulang aja gitu. Tapi kakak pernah ada niatan nggak buat ikut? Kalau niatan sih kagak ada. Kalau temen yang ngajak ada nggak? Kalau masalah ngajak mah ada, apalagi kan yang namanya pergaulan kadang-kadang kan ada yang buruk, ada yang kagak. Jadi kadang beberapa ada yang suka ngajakin gitu. Pernah gak sih sekolahan kakak tuh anak-anaknya ikut tawuran, terus bikin booming gitu? Pernah. Kira-kira baru atau udah lama? Udah lama lah, nggak terlalu baru-baru banget ya, udah sekitar setahunan lah. Itu kan udah pasti ketahuan tuh sama pihak sekolah kan karena bikin booming. Itu tanggapan sekolah ngasih sanksi atau hukumannya itu gimana sih? Sanksinya dikeluarkan dari sekolah karena kayak udah mencemarkan nama sekolah, apalagi kan itu sampai booming banget gitu. Jadi pihak sekolah langsung memanggil orang tuanya, terus jadi langsung disurat kayak inian, dikirim langsung dikeluarin. Pertanyaan terakhir nih, ada gak sih pesan atau saran kakak buat anak-anak yang masih ikut tawuran? Sarannya paling ya jangan melakukan kegiatan tawuran, apalagi kegiatan tawuran itu kan bukan kegiatan yang positif ya, bisa melukai nyawa juga. Jadi lebih baik cari kegiatan positif yang lain, kayak kalau mau nongkrong ya nongkrong aja, nggak usah kayak ngajakin tawuran apa gitu, atau bisa dengan berolahraga atau bermain game aja gitu loh. Terus juga ingat kedua orang tua bagaimana dia membesarkannya. Mungkin pesan saya tuh, sayangilah nyawa kalian karena masa depan kalian masih panjang, dan juga ingatlah kedua orang tua kalian yang sudah membesarkan kalian. Oke, segitu aja sih kak pertanyaan dari aku. Udah deh kak, makasih ya kak udah nyempetin waktunya buat diwawancarain. Ya. Ya udah aku duluan ya kak, makasih. Oke, jadi sekarang kita akan mencari orang yang pernah melakukan tawuran pada masa SMA. Jadi kita mari cari aja selanjutnya. Anjir. Apaan sih nih game kagak jelas banget, dan timnya kagak diantabat. Kalah dah nih gua nget. Halo bang. Sorry, Oh, iya. boleh minta waktunya sebentar? Apa-apa, boleh bang. Gue mau wawancara nih, jadi Iya. gue ada tugas kampus. Iya. Mau ngewawancarain, tapi lu sebelumnya boleh gue duduk sebelumnya? Boleh duduk bang. Kenapa? Jadi gue ada tugas kampus. Iya. Ngewawancarain soal tawuran. Kalau boleh tahu lu pernah tawuran gak sih? Oh dulu sih pernah sih bang, dulu pernah. Zaman Waktu dinosaurus tuh. enggak dinosaurus juga bang. Oh gitu.
Jadi gue cuma nanya beberapa pertanyaan doang sih. Iya, Boleh? boleh bang. Oke, gue mau nanya satu nih pertama. Kenapa sih lu dulu ikut tawuran? Dulu itu gue masih nyari kayak gimana sih bang, anak-anak baru gede. Jati diri. Iya, nyari jati diri. Iya, benar-benar. Emang biasalah maklum gitu. Iya. Tapi perasaan lu ikut tuh gimana? Awalnya sih kayak deg-degan bang. Terus ya kalau udah ketemu ya udah dilanjutin aja. Namanya udah niat dari awal. Tapi lu itu pada saat kelas 10 atau Itu masih SMP bang. masih SMP? Itu masih SMP, itu masih anak baru gede bang. Oh iya, pantas masih jalan. Iya. Diri ya. Masih nyari jati diri. Tapi lu di paling depan apa cuman yang ngerekam doang, bagian ngerekam tuh dulu? Gua masih terbilang di depan sih bang. Oh gitu. Tapi emang lu megang apaan sih dulu tuh kalau boleh tahu? Dulu masih zaman celurit 0,2 bang. Oh gitu. 0, Iya. Emang beda 0,2 0,1 tuh apa sih? Itu beda ukuran bang. Oh, 0,2 gitu. 1. Jadi semakin kecil 0, makin panjang. Iya makin gede bang. Iya. Tapi lu pas tahun tuh ngerasa terancam gak sih? Ada nyawa kayak takut mati apa enggak? Iya takut bang sebenarnya bang. Terus kenapa lu ikut tawuran? Ya itu awalnya direme-remein sama teman. Nah terus ujung-ujungnya jadi ya udahlah gue mau buktiin nih. Gitu. Ternyata gue gak serendah yang lu pikir. Tapi kalau dulu tuh pas SMP yang ngajakin tawuran siapa sih biasanya? Itu udah dari abang-abangan ke senior-senioran gitu. Jadi dia yang udah lulus dari Iya. SMP situ ngajakin anakannya gitu. Iya, yang ngajakin yang baru-baru pada masuk SMP ditatar-tatar dulu. Iya, benar-benar. Terus ini ada terakhir SMP. Ceritain dong kronologi singkatnya. Waktu itu lagi lulus-lulusan SMP bang. Iya. Lulus-lulusan tuh pas namanya lulus-lulusan itu kan nggak boleh pada langsung pulang tuh, itu rawan banget lagi di tawuran tuh. Iya. Nah udah kita orang pada dijemput sama orang tua nih. Tapi pas udah dijemput sama orang tua, kita langsung pada ngumpul, langsung pada nongkrong kita nge-DM lah. Nah pas udah ngumpul gitu bang, gue langsung nge-DM dah tuh SMP 11, SMP rival gue pada. Nah di situ gue bilang, ayo angkatan gue mau penutupan ini. Udah di situ baru dah tuh gue nungguin lama-lama. Terus hujan, gue hujan-hujanan tuh, malah justru kalau hujan itu nggak ada angin bang, nggak ada polisi-polisi gitu. Oke. Udah di situ baru berantem dah tuh. Untungnya ya nggak ada korban sama sekali, alhamdulillahnya. Udah. Tapi lu pas tawuran tuh pernah ada luka nggak sih? Oh, Kena luka kenapa gitu? kalau itu nggak pernah bang, alhamdulillahnya. Padahal lu paling depan tuh. Berarti lu pakai tektok tuh. Enggak bang. Enggak. Ya, dan ini pertanyaan terakhir nih buat Iya. penutup. Menurut lu ya, sebagai orang yang pernah ikut tawuran, Iya. manfaatnya apa sih? Sebenarnya kagak ada manfaatnya bang. Gitu. Itu sebenarnya cuman menuhin ego doang bang dulu. Jadi lu sekarang udah nyesel nih. Oh nyesel banget gue bang sebenarnya. Udah gak bakal ngelakuin Iya. lagi. Malu bang sebenarnya. Bagus. Udah sih gue itu aja sih mau ditanyain. Makasih banget udah bantuin tugas kuliah gue ya. Iya makasih. Gini aja gitu. Iya. Makasih bro. Iya. Oke, dari hasil wawancara yang udah kita lakuin tadi nih, kita bisa narik kesimpulan dari tawuran itu kita nggak bisa mendapatkan apa-apa ya. Semuanya itu yang kita dapat itu hanya sisi negatifnya aja. Misal mulai dari kekerasan, terus mengakibatkan korban jiwa yang pastinya, lalu setelahnya merugikan banyak pihak yang terlibat, misalkan dari sisi masyarakat yang gak terlibat dalam tawuran itu, dan yang terakhir mengecewakan, yang pastinya mengecewakan keluarga dan orang tua yang pastinya. Iya, biasanya kan anak-anak umur segitu juga emang masih labil ya, namanya anak puber, mereka masih mencari jati dirinya, tapi mereka malah menyalurkan rasa ingin tahu mereka tuh lewat tawuran, entah mereka yang emang inisiatif pengen merasa lebih hebat, atau mungkin ada orang yang mengajak mereka, karena seperti yang udah dibahas tadi, ini kan lebih banyak jeleknya ya. Ya bener sih kata Nabila sama Rani, kalau misalkan kita mau nyari jati diri yang lebih baik tuh kita harus ngedekatin diri sama Tuhan, terus kayak nyari hobi baru, kayak hal-hal yang positif lah pokoknya, sama nyari teman yang bisa bawa kita ke hal yang lebih baik. Kayak jadi hidup itu cuma sekali, masa muda kalian lebih baik mencari yang lebih baik lagi, mencari hal-hal positif daripada yang negatif, nanti daripada kalian nyesel ke kemudian harinya. Ya betul. aja. Jadi jangan tawuran ya guys. Oke.